Salam, selamat pagi anak teacher kelas 5. Apa kabar pagi hari ini? Kita akan masuk dalam pembelajaran kita hari ini, pendidikan agama Kristen. Pagi hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran kita bab yang kelima dengan tema Aku mau bertobat. Oke, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelumnya anak-anak teacher sarankan mempersiapkan dirinya, mempersiapkan bukunya, mempersiapkan Alkitabnya. Ayo, kita akan masuk dalam pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, mari kita semua bersatu di dalam doa. Doa dimulai. Amin. Sekarang anak-anak buka Alkitabnya. Teacher mohon supaya anak-anak boleh membaca dari petunjuk buku halaman 30. Di situ dikatakan, bacalah Alkitabmu dari Hakim-Hakim pasal 13 ayat 16. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kisah para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Galatia pasal yang ke-5. Oke sayang, teacher harap anak-anak baca dulu Alkitabnya supaya memahami pembelajarannya hari ini. Materi A membahas tentang menyadari dan menyesali dosa. Anak-anak boleh buka bukunya di halaman 31. Baiklah, yang pertama kita belajar dari kisah Zakheus dari Injil Lukas pasal 19 ayat pertama sampai 10. Zakheus bertobat, ia menyadari dan menyesali dosanya, meninggalkan cara hidupnya yang lama. Seperti yang dulu ia lakukan, ia suka memeras milik orang lain. Ia juga mau memperkaya diri sendiri. Nah, setelah dia berjumpa dengan Yesus, Zakheus menyadari akan kesalahannya. Ia bertobat dan memulai cara hidup yang baru, yaitu dengan berbagi dengan sesamanya, bahkan memperhatikan kehidupan orang lain. Sekarang kisah Paulus. Dalam kisah para Rasul 9 ayat 1 sampai 31 dikisahkan perjalanan pertobatan daripada Rasul Paulus. Setelah dia berjumpa dengan Yesus, Paulus menyadari kesalahannya, di mana pada waktu dia belum berjumpa dengan Yesus, Paulus itu adalah seorang yang membenci pengikut Kristus, seorang yang suka menganiaya pengikut Kristus, seorang yang suka membunuh pengikut Kristus. Setelah dia bertobat, dia menyadari kesalahannya, ia mulai meninggalkan cara hidupnya yang lama, ia mulai memberitakan Injil damai sejahtera, mengasihi orang yang percaya, bahkan mengasihi orang-orang yang tidak percaya. Jadi hidup Paulus berubah setelah dia bertobat di hadapan Tuhan. Sekarang kita masuk bagian B, yaitu mohon pengampunan. Dari bagian B ini kita akan belajar dari kisah kehidupan Simson. Simson adalah seorang yang sangat istimewa. Kenapa? Karena sejak lahirnya ia sudah diberi kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang-orang sezamannya. Tuhan Allah berpesan kepada Simson bahwa dia tidak boleh mencukur rambut kepalanya. Namun Simson tidak taat kepada apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Ia melanggar ketetapannya sebagai nazir Allah. Akibatnya Simson kehilangan kekuatannya karena ia lebih taat kepada istrinya daripada kepada Tuhan Allah. Sehingga Simson mengalami kehilangan kekuatan. Namun setelah dia bertobat, mohon pengampunan daripada Tuhan Allah, Simson kembali dianugerahkan kekuatan, sehingga ia boleh mengalahkan musuh-musuhnya.
Selanjutnya kita akan masuk dalam bagian C, yaitu selalu dibaharui oleh Allah. Sekarang coba perhatikan gambar yang ada. Kenapa pohon ini cantik? Karena ada tangan manusia yang merawat, membersihkannya, memotong, memupuk, dan menyiramnya setiap hari. Sama seperti pohon ini, hidup manusia pun harus setiap hari ada dalam tangan Tuhan, di mana Tuhan yang selalu membersihkan kita, memotong dari segala sesuatu yang tidak baik, memupuk kita dengan firman Tuhan, dan setiap hari kita harus sesuai dengan siraman kebenaran firman Tuhan. Pertobatan memang terjadi hanya satu kali saja dalam hidup manusia. Namun proses pertobatan itu harus terus-menerus hari demi hari. Artinya dalam segala hal kita harus berserah kepada Tuhan Allah. Tanaman ini saja begitu indah di tangan manusia. Apalagi kita sebagai ciptaan yang teristimewa akan terlebih indah daripada semua tanaman, karena kita selalu berada di dalam tangan Tuhan Allah. Allah akan membentuk kita menjadi pribadi yang hebat dan luar biasa. Selanjutnya kita akan masuk bagian D, yaitu menaati kehendak Allah. Tanaman akan mengalami pertumbuhan dengan baik bila mendapatkan asupan cahaya matahari yang cukup. Hidup manusia juga demikian. Kita akan hidup menjadi orang benar apabila setiap hari ada cahaya Kristus yang menyinari kehidupan kita. Jadi orang percaya kepada Tuhan Allah wajib taat kepada Allah, sama seperti Abraham membuktikan imannya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-19. Taat kepada Allah berarti siap menyangkal diri dan menjalani kehidupan sebagai manusia baru. Taat kepada Allah artinya menolak segala keinginan daging yang sangat bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi, semua kita sebagai ciptaan Tuhan Allah, terlebih orang-orang yang sudah diselamatkan dalam Kristus, belajarlah taat kepada Allah. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu orang yang bertobat adalah menyadari dan menyesali dosanya, memohon pengampunan dosa setiap saat, siap diperbaharui dan menaati kehendak Allah. Demikianlah pembelajaran kita hari ini ya nak. Sebagai tugas di rumah, nanti teacher sampaikan melalui wali kelasnya masing-masing. Oke? Dan pesan teacher Juliana kepada semua anak kelas 5 supaya tetap mengikuti protokol kesehatan, mencuci tangan, mengkonsumsi makanan sehat, istirahat yang cukup, dan usahakan tidak keluar dari rumah. Membiasakan kalau keluar dari rumah selalu memakai masker. Akhir kata teacher Juliana sampaikan, tetaplah semangat mengikuti pembelajarannya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.